Perkenalkan, nama saya Eli Mirnawati, NIM A1A220021 dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjalankan tugas agama yang menjelaskan tentang 1. Sifat wajib bagi Allah. 2. Sifat yang harus dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sifat wajib atau sifat yang harus dimiliki oleh Rasulullah SAW dan sifat mustahil bagi Rasulullah. 20 sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud, yang artinya ada. Ada yang dimaksud adalah Allah adalah zat yang pasti ada, dia berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun. Yang kedua, qidam atau awal, yang memiliki arti terdahulu, yang maksudnya Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. 3. Baqo, artinya kekal. Allah yang dimaksud kekal adalah Allah tidak akan punah atau binasa. Mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan, maka Allah sudah pasti jauh berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Yang dimaksud berdiri sendiri adalah tidak tergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal. Tunggal yang dimaksud adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta. 7. Kodrat atau berkuasa. Sebagai pencipta, Allah maha kuasa atas segala-galanya dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Yang ke-8, idarat atau berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Ilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu yang baik tampak maupun tidak tampak. 10. Hayat, Allah maha hidup dan tidak akan pernah binasa ataupun musnah. Sama artinya mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, tidak ada yang terlewatkan olehnya. Basar artinya melihat. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam, berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi dan Rasulnya untuk menyebarkan kalamnya sebagai pegangan umat manusia. Kehadiran, berkuasa. Ini yang ke-15, muridan atau berkehendak. Allah sudah menakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Aliman, mengetahui. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya maha mengetahui atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa disembunyikan. Hayan artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hidup dan dapat mengawasi hamba-hambanya karena tidak pernah tidur. Sami'an artinya mendengar. Allah memiliki sifat wajib maha mendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Gemercik angin hingga desiran di dalam hati seorang pun. Basiran, melihat. Allah artinya Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. 20. Yang selanjutnya, mutakaliman, berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berarti berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sifat nafsiyah, artinya ada, seperti ada yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya adum, artinya tiada yang mustahil dan diterima oleh akal sekali-kali yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat salbiyah. Adapun hakikat salbiyah itu adalah wahiyya dalat alfi mala malqoliya, barang yang menunjukkan atas menafikan apa-apa dan tiada patut dan tidak layak pada zat. Sifat ma'ani. Adapun hakikat sifat ma'ani itu artinya tiap-tiap sifat yang berdiri pada maujud maka mewajibkan suatu hukum. Sifat ma'anawiyah, artinya hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu dikarenakan suatu karena, yaitu ma'ani.
Yang keempat, sifat istighna. Artinya kaya Allah Subhanahu wa taala daripada tiap-tiap yang lain. Yang terakhir, sifat iftikharah. Artinya berkehendak tiap-tiap yang lainnya kepadanya. Sifat mustahil Allah. Adam, artinya tiada. Ini merupakan kebalikan dari sifat wujud. 2. Hudus, artinya permulaan atau ada yang mendahului. 3. Fana, artinya binasa, tidak kekal dan memiliki kesudahan. 4. Mumatsalatu lil hawadisi, artinya menyerupai makhluk ciptaannya, kebalikan dari mukhalafatul lil hawadisi. 5. Ihtiyaju li khairihi, artinya berarti memerlukan yang lain, seperti sebagai zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk meminta pertolongan. Ta'abud artinya berjumlah lebih dari satu, kebalikan dari wahdaniyah. Bukti keesaan Allah ini tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Azmun artinya lemah atau tidak berkuasa. Allah tidak mungkin memiliki sifat yang lemah. 8. Karaha, artinya terpaksa, tidak atas kehendak sendiri atau tidak kemauan. Jahlun, selanjutnya jahlun, artinya tidak mengetahui atau bodoh. 10. Maut, artinya mati. Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal dan tidak akan mati. Ama artinya buta atau tidak melihat. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersama sifat ama, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan maha melihat. Bakamun artinya bisu atau tidak berbicara, kebalikan dari sifat kadam. Kaunuhu ajiza, artinya adalah keadaan Allah yang lemah dan tidak berkuasa. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat kadiran. Kaunuhu karihan, artinya keadaan yang terpaksa dan tidak atas kehendak sendiri. Kaunuhu jahilan, artinya zat yang sangat bodoh. Mayitan, artinya zat yang mati. Mustahil Allah Subhanahu wa taala untuk mati karena ia tidak pernah tidur. Kaunuhu ashamma, artinya keadaan yang tuli dan tidak mendengar. Kaunuhu amma, artinya keadaan yang buta dan tidak melihat. Ini adalah kebalikan dari sifat basiran. Kaunuhu abkama, artinya orang yang bisu dan tidak berbicara. Allah Subhanahu wa taala tidak bisu dan karena ia berfirman.